Jemaat PCS Kekasih Tuhan Yesus, di Minggu Ahad 24 Mei 2020 ini kita akan sama-sama membaca Alkitab yang terambil daripada Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-50. Tapi sebelumnya itu mari kita berdoa. Bukalah akal, pikiran dan hati kami agar kami mampu memahami kehendak-Mu Tuhan. Dan berilah kami kerendahan hati untuk kami melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Amin. Kisah Para Rasul 7 ayat 47 sampai 50 berkata demikian. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah, tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya itu? Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita semua yang sudah menyimpannya dalam hati, taruh dalam minda, dan melakukannya dalam perbuatan kita setiap hari. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, tema kita hari ini adalah bergantung kepada Tuhan, dengan subtema menghargai dunia milik Tuhan. Dalam hidup ini seringkali manusia mengabaikan hal-hal baik yang sudah didapatnya. Begitu banyak anugerah kebaikan yang diterima dari orang-orang yang ada di sekitar. Namun ada orang-orang tertentu yang bahkan mengakui pertolongan dan kebaikan sesamanya pun dia tidak mau. Kesombongan yang merasa diri besar dan kuat membuatnya seringkali lupa untuk mengakui segala bantuan yang dia terima. Akhirnya, kita pun dibuatnya tak berdaya, merasa dilecehkan, dilepehkan, direndahkan, dan dianggap tak ada. Dalam kondisi yang seperti ini, sebenarnya keadaan ini bukan hanya terjadi sekarang saja, tetapi sejak zaman dulu, sejak zaman nabi-nabi perjanjian lama pun, kisah seperti ini sudah ada. Bangsa Israel atau orang Yahudi seringkali mengabaikan peringatan dan kebaikan para nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kebaikan dan teguran-teguran demi kebaikan manusia. Mereka tidak peduli apa yang sudah dibuat oleh Abraham dan sampai juga pada Raja Salomo. Dan Stefanus dalam perikop bacaan kita ini kembali mengingatkan orang Yahudi tentang perilaku buruk mereka pada orang-orang yang sering melakukan kebaikan tetapi dianggap menghujat Allah. Dalam kisah ini, sebenarnya Stefanus adalah orang yang sering kali mengadakan mujizat dan mengajarkan kebaikan kepada banyak orang demi kemuliaan Allah, bukan demi kemuliaan dirinya sendiri. Nah, ternyata memang dalam kenyataan hidup ini lebih mudah untuk menghujat kebaikan yang tidak sanggup kita lakukan dan menuduh orang baik yang tidak kita sukai. Senang saja untuk melakukannya. Ketika manusia tidak sanggup menjadi orang baik, ya silakan saja dia tinggal marah, dia tinggal menghujat, dia tinggal menuduh, mencari cara untuk menghukum dan menyatukan sesamanya. Inilah kenyataan hidup yang dialami oleh Stefanus dan sampai akhirnya dia harus mati. Tetapi sebelum Stefanus mati, dia harus mengadakan pembelaan karena dia merasa penting untuk melakukannya. Dia berpikir perlu untuk menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Allah dalam hidup manusia melalui para nabi sejak zaman dulu itu pun seringkali diabaikan oleh orang Yahudi. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh para nabi, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh para rasul, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh sesama manusia itu seringkali orang Yahudi abaikan. Mereka menganggap itu tak ada. Dan pengalaman-pengalaman buruk seperti itu memang adalah pengalaman hidup yang sudah ada sejak dulu lagi. Tapi yang namanya Allah itu, dia tidak akan pernah habis kasih sayangnya. Yang namanya Allah itu,
dia tidak pernah berhenti penyertaannya. Yang namanya cinta Tuhan itu, dia selalu ada di dalam hidup manusia sepanjang napas hidup masih melekat di tubuh manusia. Selama itu pula kasih Allah tak pernah berhenti. Karena kasih Allah itu tak pernah habis, maka Stefanus pun tak pernah berhenti untuk percaya padanya. Stefanus tidak pernah menyerah untuk bergantung kepada Tuhan. Orang dengan keyakinan iman yang besar dan kuat, mereka tidak mau takut. Sekali lagi, mereka tidak mau takut dan tidak mau menyerah pada cabaran kehidupan. Meskipun mereka sadar bahwa ada banyak masalah dan bahaya yang sudah, sedang, dan pasti akan dihadapinya. Mengapa Stefanus yakin? Karena pengalaman iman para nabi zaman dulu sudah menunjukkannya, sudah membuktikannya. Keberanian para imam itu, keberanian para nabi itu telah menjadi bukti bahwa jangan menyerah di dalam hidup. Dari pengalaman ini kita belajar untuk sanggup melihat dan memahami kehadiran dan kasih Allah di tengah masalah dan cabaran hidup yang sangat berat. Jika Allah tidak campur tangan memberi kekuatan, manusia tidak akan mampu menghadapi dan melewatinya. Jangan bilang bahwa kita punya kekuatan yang besar. Jangan bilang bahwa kita boleh hebat sendiri. Jangan sombong untuk merasa bahwa kita boleh melakukan apapun juga tanpa Tuhan. Emang boleh? Saya nggak yakin. Kenapa? Karena segala kekuatan, segala kemampuan yang manusia punya itu, yang manusia miliki itu datangnya dari Tuhan. Tuhan sudah menciptakan struktur tubuh manusia ini sedemikian rupa. Dengan otak, dengan hati, dengan imun tubuh dan segala panca indera untuk melihat kenyataan, menyadari persoalan, dan berusaha mengatasinya dengan segala kebijaksanaan. Tak ada manusia yang boleh menciptakan dirinya sendiri. Dia hanya boleh menciptakan robot, menciptakan boneka, menciptakan patung. Tapi menciptakan manusia dengan tubuh yang demikian uniknya itu, dia tidak sanggup melakukannya sendiri. Itu perlu Tuhan untuk terjadi. Dan Tuhan yang sudah menciptakan manusia dengan proses yang unik ini telah terlebih dahulu menciptakan rumah bagi kehidupan manusia, yaitu alam semesta ini. Sebelum manusia tercipta, Allah menyediakan semua fasilitas di bumi ini. Meskipun Salomo mendirikan bait Allah, tetapi rumah Allah yang luar biasa adalah alam semesta ini, yang di sana ada semua berkat yang diciptakan dan disediakan Allah supaya manusia boleh menjadikannya sumber kehidupan. Lalu apa yang penting dari kisah ini? Kita belajar untuk menemukan makna bahwa sejak dulu yang namanya kebaikan Tuhan itu memang sering kali dilupakan oleh manusia. Termasuk manusia melupakan semua berkat Tuhan yang dihasilkan dari bumi ini. Semua sumber makanan, sumber kesehatan, dan sumber kebaikan hidup manusia Tuhan sudah siapkan di bumi. Tapi kebaikan Tuhan ini manusia sia-siakan dengan merusak bumi, merusak laut, merusak hutan, dan melupakan kebaikan hati orang-orang baik yang Tuhan kirim untuk menolong kita. Manusia merasa diri sangat hebat, merasa kuat, dan merasa mampu untuk menjadi luar biasa. Nah, peristiwa COVID-19 ini adalah sebuah pengalaman menyakitkan. Sebuah pembelajaran yang sangat besar di sekolah seluas dunia ini dengan muridnya seluruh penduduk bumi. Siapa gurunya? Gurunya adalah pengalaman pahit yang membuat manusia sulit untuk bergerak dan harus tinggal di rumah. Ini adalah pengalaman buruk dan menyakitkan yang membuat manusia tidak sanggup untuk bergerak, yang membuat manusia betul-betul tak berdaya,
yang membuat manusia mengeluh, yang membuat manusia marah karena dia tidak boleh menunjukkan kemampuan diri. Tetapi perlu diingat bahwa pengalaman ini adalah pengalaman bagus. Karena ternyata semua kehebatan, kekuatan, kesombongan, dan harta yang mahal yang selalu dibanggakan, bahkan dengan cara-cara yang merendahkan orang lain dan tidak menghargai bumi, menjadi sangat tidak berarti ketika harus tinggal di rumah dan tidak boleh berhubungan dengan bebas dengan sesama manusia yang lain. Peristiwa ini membuat manusia menyadari bahwa pertolongan sekecil apapun sudah menyelamatkan hidupnya. Peristiwa ini membuat manusia menyadari bahwa dulu kebaikan-kebaikan yang dia lupakan itu ternyata punya makna dan punya arti yang sangat besar. Dan itu harus dihargai. Kalau dahulu manusia sering lupa, maka sekarang sebaiknya teruslah mengingatnya. Karena bantuan itu diberikan oleh orang-orang yang hatinya digerakkan oleh Tuhan. Kalau dulu manusia sibuk menggunakan kendaraan yang menghasilkan polusi dan merusak bumi ini, sekarang karena harus tinggal di rumah, kendaraan itu tidak kita gunakan, sehingga bumi kita boleh bernapas, langit menjadi bersih dan biru, lapisan ozon membaik, dan oksigen terbaik boleh dihirup oleh manusia dari alam yang bersih ini. Kalau dulu kita jahat pada bumi, maka sekarang marilah kita mulai untuk baik kepadanya lagi. Karena Tuhan memberinya kepada manusia untuk dijaga dan menjadi sumber kehidupan. COVID-19 ini mengubah cara hidup manusia untuk menjadi normal yang baru, dengan pola hidup yang bersih dan menjaga jarak agar tidak menyusahkan sesama manusia yang lain. Dan lebih penting di atas segalanya adalah jika dahulu kita suka marah, suka menghujat, suka menuduh, dan mengabaikan kebaikan orang-orang yang melakukan kebaikan itu dalam hidup kita, maka sekarang marilah kita menjadi pelaku kebaikan dengan berbagi berkat dan pertolongan kepada mereka yang susah, sedih, sakit, kecewa, dan terluka. Marilah kita menjadi berkat, membagi berkat dengan apa yang kita punya. Inilah cara kita mensyukuri napas hidup dan kebaikan Tuhan yang kita alami sampai hari ini. Hidup kita betul-betul bergantung kepada Tuhan. Tanpa Tuhan, manusia bisa apa? Amin.